Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 18 April ya 2023, dan tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi kalau kalian berada di tempat yang ramai ya. Dan seperti yang terlihat di sini guys ya, hari ini untuk global crypto market cap masih mengalami penurunan di 0,25%, dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi antara Bitcoin dan juga teman-temannya di sini. Untuk Bitcoin masih mengalami penurunan di 1,58% guys, tapi lebih baik ya kalau kita bandingkan beberapa jam yang lalu. Dan untuk Ethereum juga masih merah di 0,48% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini perubahannya tidak terlalu signifikan ya kalau kita bandingkan dengan beberapa altcoin yang lain, masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Perubahannya antara 1-2% saja guys. Kemudian kalau kita lihat ya bagaimana pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, seperti yang terlihat dalam chart Bitcoin di sini ya. Di time frame daily untuk close candle-nya kemarin ini merah tebal ya, dan cukup buruk kalau menurut saya, dan sempat tadi lanjut untuk turun ya, dan menyentuh harga di sekitar harga 29.100. Dan buat teman-teman semua yang mungkin sudah mengambil pending order di harga tersebut, kita ucapkan selamat ya untuk bisa mengambil DCA di situ. Dan untuk harga 29.000 yang kita rekomendasikan kemarin, tampaknya ya kita harus berlapang dada ya. Tapi tidak menutup kemungkinan guys, nanti harga dari Bitcoin ini bisa turun lagi dan mencoba retest di MA20 ini ya, tepatnya di harga 29.000 guys. Kita akan nantikan nanti seperti apa update-nya guys. Dan kita langsung aja ya menuju update dari informasi hari ini guys, karena cukup banyak informasinya. Yang pertama kita lansir dari harian Bitcoinis ya. Nah, di sini diinformasikan guys bahwa anggota Kongres dari Amerika Serikat ini akan segera memperkenalkan rancangan undang-undang untuk pemecatan ketua SEC yaitu Gary Gensler guys. Nah, ini menarik ya. Jadi para penggemar mata uang kripto mungkin memiliki alasan ya untuk merayakannya, karena anggota Kongres Amerika Serikat yaitu Warren Davidson, dia mengumumkan guys rencana untuk memperkenalkan undang-undang yang berpotensi menyebabkan pemecatan Gary Gensler sebagai ketua Komisi Sekuritas dan juga Bursa atau SEC guys. Langkah Davidson ini muncul sebagai tanggapan ya atas apa yang dianggap sebagai jangkauan Gensler yang berlebihan guys dalam ruang mata uang digital guys atau kripto ini ya, dengan usulan redefinisi SEC tentang pertukaran yang menuai kritik yang luas guys. Ketika ketegangan meningkat ya antara regulator dan komunitas Bitcoin, nasib dari Gensler dan juga masa depan regulasi kripto tergantung pada keseimbangan. Anggota Kongres berusaha meminta pertanggungjawaban SEC untuk perubahan aturan ini guys. Dan Gensler mendapat kecaman ya atas proposal untuk mendefinisikan ulang istilah pertukaran atau exchange dalam pertemuan yang diadakan pada 14 April kemarin. Dan Gary Gensler membela amandemen yang diusulkan dengan menyatakan bahwa mereka dapat membawa lebih banyak pialang di bawah pengawasan pengaturan dan memodernisasi aturan yang mendefinisikan pertukaran yang pada akhirnya dapat menguntungkan investor dan pasar. Namun ya, Davidson mempermasalahkan usulan dari Gensler ini guys, dan menggunakan Twitter untuk mengumumkan niatnya ya untuk memperkenalkan undang-undang yang akan mencopot Gary Gensler dari posisinya. Proposal Davidson menyarankan untuk mengganti posisi Gensler dengan direktur eksekutif yang akan melapor kepada dewan, dan secara eksplisit menyatakan bahwa mantan ketua SEC tidak memenuhi syarat untuk peran tersebut guys. Tindakan regulasi SEC menuai kritik dari komunitas kripto, dan SEC telah secara aktif yang melakukan tindakan penegakan hukum terhadap beberapa bursa dan platform Bitcoin karena diduga melanggar undang-undang sekuritas. Namun beberapa orang di komunitas kripto menuduh SEC terlalu agresif dan menghambat invasi di industri ini. Menanggapi tindakan SEC, beberapa tokoh terkemuka dalam industri mata uang digital telah berbicara ya menentang agensi tersebut, termasuk komisaris SEC yaitu Hester Peirce yang oleh komunitas disebut sebagai Crypto Mom. Peirce ini telah menyuarakan ya keprihatinannya tentang pendekatan agensi untuk mengatur teknologi baru dalam industri mata uang digital, menuduh SEC memperluas jangkauan peraturannya tanpa mengatasi masalah nyata, dan menolak untuk mengadopsi peraturan yang ada untuk mengakomodasi teknologi dan model bisnis baru guys. Menurut komisaris ya, kurangnya pemahaman SEC
tentang industri kripto telah menyebabkan ambiguitas dan kebingungan dalam perubahan aturan yang diusulkan. Dia menyarankan agar agensi seharusnya mengeluarkan rilis konsep untuk mengumpulkan umpan balik dan lebih memahami industri sebelum mengusulkan peraturan baru. Komentar Pierce mencerminkan sentimen yang berkembang ya di antara beberapa orang di komunitas kripto bahwa SEC menghambat invasi dan menghambat pertumbuhan industri, guys. Jadi semakin seru ya gejolak yang menentang SEC ini, guys, karena mungkin dirasa ya sekarang SEC itu sudah terlalu berlebihan ya untuk mengambil tindakan khususnya untuk menghambat perkembangan industri kripto, guys, dan sudah mulai banyak orang-orang yang tidak setuju bahkan dari pemerintahan Amerika sendiri ya yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan-keputusan yang diambil oleh SEC ini, guys, ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh SEC ini. Kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutannya, guys. Kita lanjut informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Cointelegraph dan di sini diinformasikan bahwa platform Kyberswap ini mengumumkan potensi adanya kerentanan, guys, atau adanya kemungkinan peretasan ya, dan memberitahu orang yang mempunyai liquidity pool ya untuk segera menarik diri secepatnya, guys. Jadi hanya dana Kyberswap elastis yang dikatakan beresiko dan pengembang yang menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada dana yang hilang, guys. Kyber Network sebagai pengembang pertukaran kripto terdesentralisasi Kyberswap elastis mengumumkan pada 17 April ya bahwa ada potensi kerentanan dalam kontrak pertukarannya dan mereka telah menyarankan semua penyedia likuiditas untuk menghapus dana mereka ya sesegera mungkin. Pengembang juga telah menyatakan bahwa tidak ada dana yang hilang, namun mereka telah menyarankan penyedia likuiditas untuk menghapus dana mereka ya sebagai tindakan pencegahan, guys. Hanya dana Kyberswap elastis yang beresiko. Kontrak pintar Kyberswap klasik tidak mengandung kerentanan, kata tim tersebut, guys. Dalam pesan terpisah ya, tim menyatakan bahwa hadiah farming atau reward dari farming ya telah ditangguhkan sementara hingga kontrak pintar baru dapat digunakan, dan semua hadiah atau reward yang diperoleh sebelum 18 April 2023 atau sekitar 11 malam waktu Indonesia Barat ya telah disebarkan dan tidak terpengaruh oleh jeda ini, guys. Pengembang telah menyatakan bahwa mereka akan segera memperbarui komunitas dengan penjelasan kapan dana dapat diambil atau disimpan kembali ke protokol dengan aman, guys. Menurut dokumen resminya ya, Kyberswap elastis adalah bursa terdesentralisasi atau DEX yang memungkinkan liquidity pool menyediakan likuiditas terkonsentrasi. Alih-alih mengharuskan mereka menyediakan likuiditas untuk setiap titik harga. Ini memungkinkan ya mereka untuk menentukan batas atas dan batas bawah harga untuk token yang mereka setorkan ke dalam pool mereka, guys. Jadi intinya buat teman-teman semua yang mempunyai aset di Kyberswap ini, guys, agar mengamankan dulu ya aset kalian khususnya di Kyberswap elastis ya. Ini tujuannya untuk berjaga-jaga jika nanti kerentanan ini berlanjut ya ke depannya. Dan ini bagus ya pengumuman yang dilakukan oleh Kyberswap ini sebagai pencegahannya. Ini keren banget. Kemudian kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari CoinGap di mana di sini diinformasikan, guys, bahwa exchange Bittrex ini mengecam SEC dalam tanggapan resmi dan bersumpah untuk mengambil tindakan hukum. Jadi kalau kalian mengikuti perkembangan dari Bittrex kemarin, ini sempat menjadi korban terbaru ya dari SEC, di mana Bittrex ini juga dituduh sebagai sekuritas ya. Kita baca informasinya. Jadi sesuai pernyataan resmi dari Bittrex sebagai bursa, di mana bursa ini tidak berencana ya untuk berdamai dengan SEC dan ingin melawan kasus ini di pengadilan federal, guys. Exchange Bittrex telah secara resmi menanggapi gugatan dari SEC yang datang ya pada hari Senin kemarin yang menuduh bahwa pertukaran kripto yang berbasis di Seattle mengoperasikan pertukaran sekuritas nasional yang tidak terdaftar, pialang, dan lembaga clearing. Selain itu ya, pengawas keuangan menuduh perusahaan induk Bittrex yaitu Bittrex Global GmbH dan pendirinya karena gagal mendaftar sebagai bursa sekuritas atas pengoperasian buku pesanan bersama. Menanggapi gugatan dari SEC ini ya, Bittrex mengklaim bahwa keputusan agensi untuk melakukan tindakan penegakan hukum terhadap bursa adalah bagian dari perang salib yang lebih besar dari kepala SEC Gary Gensler untuk mengusir sektor kripto dari Amerika Serikat. Saat berbicara tentang pengaruh luas dari tindakan SEC baru-baru ini, perusahaan Bittrex dikutip juga mengatakan ya, dampak dari pendekatan SEC terhadap regulasi melalui penegakan hukum akan memiliki efek yang mengerikan ya, tidak hanya pada mata uang kripto di Amerika Serikat, tetapi juga pada teknologi dan inovasi blockchain secara umum. Dan menurut pernyataan resmi ya,
Bittrex menegaskan kembali pendiriannya untuk memenuhi kepatuhan terhadap peraturan saat beroperasi dan menuduh bahwa mereka telah menghubungi agensi beberapa kali ya untuk mendapatkan panduan peraturan yang jelas. Dan lebih lanjut, perusahaan mengatakan bahwa mereka telah berulang kali meminta agar badan peraturan mengklarifikasi berbagai aset digital yang dianggap sebagai sekuritas agar bursa dapat mengevaluasi dan berpotensi menghapusnya. Namun menurut tanggapan Bittrex, SEC ini menutup telinga guys. Jadi ini juga semakin seru ya. SEC ini masih belum kapok juga untuk menyerang beberapa platform khususnya di dunia kripto ya. Dan Bittrex ini menjadi korban terbarunya ya. Dan ada isu juga ya, apakah setelah Bittrex ini Coinbase akan menjadi korban berikutnya dari SEC. Ini juga sempat banyak dibicarakan di Twitter guys. Dan kita tunggu aja nanti seperti apa. Kemudian kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari watcher.guru, di mana seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya, bahwa Twitter ini berencana untuk mengaktifkan ya perdagangan kripto dan saham melalui eToro, dan sekarang ini sudah enable guys, atau sudah diaktifkan. Nah ini menarik ya. Jadi Twitter secara resmi telah mengaktifkan perdagangan kripto dan saham melalui kemitraannya dengan eToro guys. Dan selain itu, langkah ini dilakukan menyusul berita awal pekan ini ya seputar kolaborasi antara dua perusahaan tersebut. Awalnya memungkinkan pengamatan harga saham dan kripto secara real time. Integrasi industri aset digital dan platform media sosial telah dibangun ya secara perlahan. Secara khusus, platform ini awalnya meluncurkan fitur ya pada bulan Desember yang memungkinkan pengguna untuk mencari simbol centang atau koin untuk mengamati harga. Dan oleh karena itu, memungkinkan perdagangan saham adalah perkembangan terbaru dari upaya tersebut guys. Hubungan antara Twitter dan industri aset digital telah menjadi hal yang menarik ya untuk diamati. Dan selain itu ya, karena Elon Musk telah lama terhubung dengan koin meme, yaitu Dogecoin sebagai platform sosial ini secara perlahan mengintegrasikan berbagai aspek industri ya ke dalam fitur-fiturnya ya, khususnya di Twitter ini guys. Dan sekarang ya, Twitter telah memungkinkan perdagangan kripto dan saham melalui kemitraannya yang sedang berlangsung dengan eToro, dan selanjutnya jejaring sosial dan platform investasi ini telah mengembangkan tempat bagi pengguna untuk mengamati harga dan sekarang memungkinkan perdagangan berbagai aset guys. Ini keren banget ya. CNBC mencatat bahwa kemitraan eToro merupakan hal yang langka ya bagi Twitter milik Elon Musk ini, dan sebaliknya langkah ini tentu saja membantu misinya yang sedang berlangsung ya untuk mengembangkan platform menjadi aplikasi super yang menawarkan layanan keuangan kepada pengguna di berbagai tingkatan. Sebelum diaktifkan, pengguna dimungkinkan untuk mengamati ya data trading real time dari TradingView melalui fitur Hashtag eToro. Selain itu, laporan tersebut mencatat bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan ya berbagai kelas aset ke dalam platform Twitter. Dan selain itu, integrasi tersebut menunjukkan pengembangan platform dari Elon Musk ini ya di luar status sosialnya guys. Nah, sebagai contoh kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah screenshot dari bentuk kerjasama eToro dan Twitter ini guys. Nanti kalian bisa coba sendiri lihat di Twitter seperti apa. Dan selain itu, kita lansir juga ya dari watcher.guru, Elon Musk ini juga mempunyai rencana ya untuk meluncurkan saingan dari ChatGPT guys. Ini keren banget ya. Karena bisa dibilang Elon Musk ini tidak mau kalah dengan para rivalnya seperti Google, di mana Google juga sudah meluncurkan untuk rival dari ChatGPT yaitu Bard. Kemudian ada Amazon yang juga akan segera meluncurkan untuk rival dari ChatGPT yang diberi nama sebagai Bedrock. Oke, kita baca informasinya ya. Jadi pemilik Twitter yaitu Elon Musk berencana untuk meluncurkan perusahaan rintisan AI-nya sendiri ya untuk bersaing dengan OpenAI dan juga ChatGPT menurut Financial Times. Selain itu ya, Elon Musk juga sebelumnya pernah terlibat dengan perusahaan riset di balik chatbot yang viral dan telah menyuarakan keprihatinannya ya terhadap program tersebut. Dan keberhasilan sistem OpenAI ini telah memacu perlombaan senjata AI di seluruh dunia guys, khususnya untuk di bidang teknologi. Dan selanjutnya laporan tentang perusahaan rintisan baru dari Elon Musk ini mengikuti berita ya tentang pesaing AI Amazon yaitu Bedrock, karena AI generatif telah mendominasi industri sejauh ini ya pada tahun 2023 ini guys. Meningkatnya preferensi ChatGPT tidak diragukan lagi ya telah mengguncang dunia teknologi, dan akibatnya seiring dengan berkembangnya pasar untuk AI generatif, industri ini dibanjiri oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan bagian ya. Dan sekarang satu lagi perusahaan besar siap untuk ikut serta dalam persaingan ini guys. Elon Musk berencana untuk meluncurkan saingannya sendiri yaitu OpenAI ChatGPT ya menurut The Financial Times. Secara khusus, miliarder ini akan memperkenalkan startup AI-nya sendiri ya di tengah popularitas teknologi yang meledak guys. Dan kalau nggak salah ya, isu yang beredar nanti kemungkinan untuk ChatGPT dari Elon Musk ini akan diberi nama X.AI guys. Kalau nggak salah ya, kalau nggak XChat
chatbot kalau nggak salah ya. Pendiri dari Tesla ini juga dilaporkan telah mengakuisisi ribuan prosesor GPU bertenaga tinggi dari Nvidia, kata laporan tersebut guys. Dan selanjutnya chip ini sangat penting untuk pembangunan model bahasa besar yang merupakan fondasi teknologi AI generatif. Sebaliknya ya, banyak yang bingung dengan kecepatan Elon Musk dalam mengeksekusi rencana startupnya ini guys, khususnya karena kehadirannya ya dalam berbagai upaya untuk memperlambat perkembangan pengembangan AI. Selain itu, Elon Musk juga telah jelas ya dalam kepeduliannya terhadap OpenAI dan teknologinya guys. Jadi semakin ramai ya, kemungkinan nanti kedepannya banyak platform yang akan meluncurkan rival untuk ChatGPT ini guys, baik Amazon, Microsoft, Google, bahkan dari Elon Musk ini sendiri guys. Dan tidak menutup kemungkinan ya untuk platform-platform lain kemudian juga akan ikut bersaing dengan teknologi chatbot ini guys, yang memang sekarang ini lagi viral banget ya, khususnya di tahun 2023 ini. Nah, menurut kalian guys, apakah dengan adanya ChatGPT atau chatbot generatif ini akan mempermudah pekerjaan kita atau justru akan menjadi bencana ya untuk pekerjaan kita? Karena seperti yang kalian tahu, banyak pekerjaan itu yang sudah bisa diambil alih ya oleh chatbot generatif ini guys. Khususnya untuk ChatGPT-4 yang sudah mempunyai fitur 100 kali lebih hebat ya dari ChatGPT versi ketiga kemarin, dan ini gila banget guys. Bahkan yang ChatGPT 4 itu sudah bisa memprediksi ya bagaimana keadaan ekonomi mendatang, bisa memprediksi harga dari stock market juga, bisa memprediksi pergerakan harga dari forex juga guys, dengan membuat formulanya sendiri. Ini keren banget. Bahkan sudah bisa membuat codingnya sendiri secara otomatis ya, sehingga secara tidak langsung banyak sekali bidang-bidang pekerjaan yang akan terancam ya dengan adanya ChatGPT ini guys. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya agak 50-50 ya dengan adanya ChatGPT ini guys, karena di satu pihak ChatGPT ini juga sangat membantu pekerjaan saya, dan di lain pihak pun saya juga agak khawatir ya dengan efek samping dari perkembangan ChatGPT ini, khususnya untuk teman-teman semua yang bekerja di bidang kreatif ya, karena sudah banyak bidang-bidang kreatif yang sudah diambil alih oleh ChatGPT ini guys. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Apakah kalian merasa optimis dengan ChatGPT ini atau justru merasa sangat skeptis ya, atau malah takut dengan adanya perkembangan AI sekarang? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar, nanti kita bisa ngobrol banyak ya tentang perkembangan teknologi saat ini, dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.